Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Ida Ramadhani dengan NIM G00234140 dari kelompok B9. Kali ini aku akan membahas mengenai beberapa topik di blok titik 2, 2.2 tentang sistem kardiorespirasi. Oke, kita langsung aja ke topik yang pertama, yaitu tentang faring. Nah, faring merupakan salah satu organ di sistem respirasi kita. Dia termasuk ke dalam zona konduksi, artinya dia termasuk ke dalam organ yang fungsinya itu untuk menghantarkan em, gas gitu dari udara luar, dari lingkungan luar ke zona respiratori untuk ditukar antara oksigen dan karbon dioksidanya gitu. Nah, faring sendiri ternyata dia punya beberapa eh, bagian teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu tuh ada nasofaring yang berbatasan langsung sama nasus atau hidung kita. Di mana nasofaring ini dia setinggi vertebrae cervicalis 1 sampai 2. Selanjutnya, yang kedua, kalau tadi nasofaring berbatasan sama nasus atau hidung, yang keduanya adalah orofaring yang berbatasan sama eh, oral atau mulut kita. Dia setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Dan yang ketiga adalah ringofaring yang setinggi vertebrae cervicalis 3 sampai 5. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada, oke, yang pertama itu ada nasofaring. Tadi kita tahu bahwa nasofaring itu dia setinggi vertebrae cervicalis 1 sampai 2. Nah, nasofaring itu tuh dia berbatasan langsung sama nasus atau hidung kita dan punya beberapa struktur eh, di nasofaring ini. Yang pertama itu ada koana. Jadi koana itu dia merupakan eh, suatu pintu gitu, pintu keluar dari nasus. Tepatnya dia adalah apertura nasalis yang posterior, yang itu belakang. Jadi dia tuh batas antara hidung sama faring. Yang kedua itu ada okte. Nih teman-teman bisa lihat kan, sebentar. Nih, aku teman-teman bisa lihat ini yang ada yang bulat itu kayak saluran itu. Nah, itu namanya opte atau Orificium Pharyngia Tuba Auditiva Eustachii. Dia merupakan suatu saluran yang menghubungkan hidung sama kavitas timpani telinga kita. Itu. Yang ketiga ada tonsila faringia. Jadi tonsil itu kan berperan untuk sistem pertahanan gitu kan. Nah, tonsila faringia ini ini teman-teman. Nah, letaknya tuh ada di posterior, dinding posterior dari nasofaring. Selanjutnya ada torus tubarius. Jadi torus tubarius itu tadi kan kita punya opte tuh. Nah, opte itu di tepinya, di tepi salurannya itu tuh ada peninggiannya, namanya torus. Untuk torus yang ada di superior posterior itu namanya torus tubarius. Sedangkan kalau misalnya yang di inferior atau yang di bawahnya, yang ini teman-teman, yang ini, itu tuh namanya torus levatorius. Terus yang keenam itu ada recessus pharyngeus, yang ini, yang ini. Recessus pharyngeus tuh yang ini, dia merupakan peninggian juga, penebalan dinding posteriornya. Oke, ini aku baca ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang nasofaring. Yang kedua, kita bahas tentang orofaring. Tadi kita tahu bahwa orofaring itu dia setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Dan dia berbatasan langsung sama oral atau mulut kita. Nah, dia juga punya beberapa struktur. Yang pertama itu ada arcus palatoglossus. Yang mana sih arcus palatoglossus? Dia yang ini. Arcus palatoglossus itu dia ada di jadi yang pertama ini kan ada fossa tonsillaris kan. Fossa tonsillaris ini di depannya, di anteriornya itu ada suatu arcus kayak apa ya, kayak sudut gitu. Nih, yang sudut nih. Nah, sudut ini itu tuh merupakan perpanjangan dari muskulus palatoglossus yang ada di mulut kita. Kemudian selain ada arcus palatoglossus juga ada arcus palatopharyngeus. Yang mana tuh? Kalau dia ada di posterior dari fossa tonsillaris. Yang ini nih. Eh, yang ini nih. Eh, yang ini. Ini arcus palatopharyngeus. Sama kayak arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus itu juga merupakan penebalan dari muskulus palatopharyngeus. Kemudian ada suatu cekungan di orofaring ini namanya tadi fossa tonsillaris. Dia yang ini, ini.
Cekungan ini. Dia ada di dinding kanan maupun kiri dari faring. Selanjutnya ada tonsila palatina yang fungsinya sama kayak tonsila adenoida atau tonsila faringea tadi. Terus yang kelima itu ada valicula epiglottica. Jadi valicula epiglottica itu yang ini teman-teman. Nah, valicula epiglottica ini menjadi suatu tempat yang sering sering jadi tempat tersangkutnya benda tumpul yang masuk ke mulut kita gitu. Misalnya kita kita menelan ini, menelan apa ya yang tumpul ya? Misalnya kita menelan bakso, menelan pentol terus pentolnya nyangkut gitu. Nah, pentolnya tuh nyangkutnya di valicula epiglottica. Itu untuk benda tumpul. Oke, selanjutnya kita ke yang ketiga yaitu laryngofaring. Jadi laryngofaring tadi setinggi vertebrae cervicalis 3 sampai 5. Terus laryngofaring ini dia berbatasan sama laring, yaitu organ respirasi yang berikutnya, saluran respirasi yang berikutnya. Nah, di mana sih laryngofaring ini? Tadi kalau misalnya nasofaring itu yang ini. Nah, terus orofaring yang ini, laryngofaring tuh dia yang ini lanjutannya. Tuh. Nah, laryngofaring ini ada beberapa struktur. Yang pertama tuh ada fossa piriformis. Tadi kalau valicula epiglottica itu menjadi tempat tempat sering nyangkutnya benda tumpul. Tapi kalau misalnya fossa piriformis dia tuh tempat sering tempat terjadinya bukan tempat tersering terjadi benda tajam tersangkut gitu. Terus yang kedua itu ada aditus laringis. Nah, aditus itu kan pintu kan, laring berarti pintu menuju laring. Nah, dia berbatasan langsung sama laring kita. Pokoknya dia di batas bawahnya. Oke, lanjut berarti dia sekitar sini. Nah, lanjut kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang struktur dan katup jantung. Jadi kita di sini bakalan bahas beberapa struktur eksternal, struktur internal, skeleton cordis atau rangka jantung, dan tentang katup jantung. Oke, kita mulai dari struktur eksternal dulu. Kita semua kan tahu teman-teman bahwasanya jantung itu punya dua atrium dan dua ventrikel kan. Atrium dextra, atrium sinistra, dan ventrikel dextra maupun ventrikel sinistra. Nah, selain itu, jantung itu kalau kita lihat dari luar, teman-teman, itu tuh ada 4 fasies atau 4 permukaan dan ada basisnya, dasarnya, serta apeksnya atau puncaknya. Nah, yang mana sih? Yang pertama, itu bahas dari apex dulu. Nih, apex. Nih, kalau misal dari gambar ini, apex itu yang ini. Nah, apex itu dia dibentuk oleh ventrikel kiri kita. Nah, karena kalau misalnya jantung, itu sebenarnya dia ngadepnya nggak lurus ke depan, bener-bener ke depan gitu loh. Dia agak menyerong gitu. Nah, untuk apexnya atau puncaknya, itu tuh dia menghadap ke panggul kiri kita, gitu. Terus dia disusun oleh ventrikel kiri. Selain ada apex, kalau misalnya ada apex, maka ada basisnya. Nah, kalau tadi apex dibentuk oleh ventrikel kiri, basis itu dia dibentuk oleh atrium dextra, kemudian atrium sinistra, dan beberapa vena besar yang ada di sekitar jantung, kayak vena cava superior, inferior, sama vena pulmonalis. Gitu. Terus kalau misalnya tadi apex menghadap ke panggul kiri, basis itu menghadap ke bahu kanan. Terus, jantung itu punya facies anterior atau facies sternocostalis. Sesuai namanya, facies sternocostalis ini berarti dia menghadap ke eh, menghadap. Oke, berarti dia menghadap ke sternum dan coste. Tuh. Nah, dia disusun oleh atrium dextra. Selanjutnya, ada facies pulmonalis yang dextra. Kalau misalnya facies pulmonalis dextra, dia itu berbatasan sama pulmo yang dextra. Kan kita punya pulmo sepasang tuh. Ada dextra sama sinistra. Nah, kalau yang facies pulmonalis dextra ini dia berbatasan sama dia menghadap sama pulmo yang dextra dan disusun oleh um, atrium atrium yang dextra itu. Terus kalau misalnya facies pulmonalis sinistra,
Dia itu menghadap ke pulmo yang sinistra dan dia disusun oleh atrium sinistra maupun ventricle sinistra. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada fases diafragmatika. Jadi fases diafragmatika itu berarti dia menghadap ke diafragma. Nah, dan dia dibentuk oleh oleh ventricle kiri dan kanan, ventricle dekstra maupun sinistra. Gitu. Lanjut deh. Oke, ini kenapa cocok ya? Oke, ini untuk gambaran basis cordis sama apex cordis. Yang ini yang di kiri itu ada base of heart atau basis cordis dan yang di kanan itu ada nih, ting, apex cordis. Lanjut kita ke skeleton cordis. Jadi teman-teman, jantung itu ternyata punya rangkanya. Di mana rangka atau skeleton cordis ini dia punya fungsi. Yang pertama, dia punya fungsi untuk sebagai pelekatan katup jantung. Dan dia, yang kedua, juga berfungsi sebagai insulator impuls jantung, supaya jantung itu dia nggak antara atrium atrium sama ventrikel dia nggak kontraksi bersamaan. Jadi atrium dulu kontraksi, baru ventrikel kontraksi, atrium lagi, ventrikel lagi gitu. Nah, skeleton cordis itu dia itu tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama, dia tuh ada annulus fibrosus. Annulus itu kan cincin ya. Berarti dia yang bulat-bulat ini, yang kayak cincin ini. Nah, annulus fibrosus itu di jantung kita ada 4. Ada karena kita punya 4 katup kan di jantung. Nah, anulus itu tempat perlekatan dari katup jantung. Dia ada anulus atrioventricularis dextra, anulus atrioventricularis sinistra, atri anulus valva pulmonale sama anulus valva aorta. Tuh, ini yang atrioventricular, ya. Yang ini yang semilunar tadi yang apa aorta sama pulmonal. Terus ini kalau misalnya di kiri itu tuh ketika fase diastol, ketika janin diastol, sedangkan kalau misalnya yang kanan itu ketika janin sistol. Terus yang kedua itu ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum itu merupakan penebalan dari fasia di sekitar anulus. Trigonum fibrosum itu ada dua. Ada trigonum fibrosum dextra yang menghubungkan antara anulus valva aorta sama anulus atrioventricularis dextra dan ada anulus fibrosus sinistra yang menghubungkan antara anulus valva aorta sama anulus atrioventricular yang sinistra. Gitu. Dan yang ketiga itu ada septum membranacea. Oke, ini lanjut kalau misal kita buka jantung, kayak kita buka buku, kayak kita buka gini loh. Nah, gini kayak buka ya kayak kebuka gitu. Nah, dan itu bakal kelihatan kayak gini. Itu kan kelihatan ya, ada atrium, ventricle, dextra, sinistra, terus ini ada apa? Ini septum interventrikular yang membatasi ventricle dextra sinistra, ada katup-katupnya. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama kita akan bahas tentang atrium kanan. Nah, teman-teman kita semua tahu kan kalau misalnya darah itu ketika dari seluruh tubuh dia bakal masuk ke jantung lewat atrium kanan dulu atau atrium dextra. Nah, atrium dextra itu dia punya bagian yang halus maupun bagian yang kasar. Kalau misalnya bagian yang halus itu namanya sinus venorum cavarum. Yang halus ini bisa kalian kan ini ada halus gitu. Nah, sedangkan kalau bagian yang kasar itu tuh dia dikarenakan adanya musculus pectinati. Nah, musculus pectinati itu dia letaknya kalau di atrium di suatu letak khusus namanya auricula. Nih, auricula tuh yang ini. Kelihatan kan kalau misalnya dalam tuh lebih kasar. Nah, antara struktur yang halus sama struktur yang kasar itu tuh dipisahkan oleh suatu struktur. Kalau di dalam, nama strukturnya itu adalah crista terminalis. Tapi kalau misalnya di luar, karena dia kan kalau crista tuh kan dia menonjol ke dalam itu kan. Tapi kalau misalnya di luar, dia tuh bakal memberikan tampilan seperti sulcus atau alur-alur gitu. Makanya nama struktur yang di luar, bentuknya adalah sulcus terminalis. Terus tadi kita tahu kalau misalnya atrium dextra itu tempat muara dari darah dari seluruh tubuh gitu. Nah, maka dari itu atrium
dextra itu menjadi muara dari beberapa arteri. Iya, dari vena. Maaf. Yang pertama itu ada muara dari vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Yang ini nih. Nih. Terus di yang kedua ada muara dari vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Kemudian dia juga ada muara dari pembuluh darah yang memvaskularisasi jantung itu sendiri, yaitu ostium sinus coronarius. Dan dia juga ada muara dari vena-vena kecil, yaitu vena cordis minime melalui foramina venarum cavarum. Di sini nggak kelihatan sih, karena dia kecil-kecil itu. Terus teman-teman, um, saat kita masih janin, kita belum lahir, antara atrium kanan sama atrium kiri itu tuh terhubung melalui suatu lubang. Jadi darah dari atrium kanan itu bisa langsung dipompa ke atrium kiri gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah dewasa, darah itu kan harus dipompa ke ventrikel kanan dulu, lewatin pulmo dulu, baru ke atrium kiri kan. Nah, struktur yang ada pada janin untuk tempat lewatnya darah dari atrium kanan ke atrium kiri itu namanya foramen ovale saat kita masih janin. Tapi ketika sudah lahir, foramen ovale itu dia akan berobliterasi menjadi cekungan atau fossa oval atau yang dinamakan fossa ovalis. Nah, kenapa dia bisa berobliterasi? Itu dikarenakan uh, tekanan darah di atrium kiri itu semakin tinggi gitu. Dan supaya darah yang kaya akan karbon dioksida di atrium kanan itu nggak bercampur sama darah bersih yang ada di darah kaya akan O2 di atrium kiri. Itu. Oke, lanjut. Kalau tadi kita udah bahas tentang atrium dextra, kita bahas tentang ventricle dextra. Nah, jadi antara atrium dextra sama ventricle dextra itu ada katupnya. Nah, katupnya itu valva tricuspidalis karena dia punya 3 valvula gitu. Nah, kalau misalnya tadi atrium dia punya bagian halus maupun bagian kasar, kalau misalnya di ventricle dia itu hanya ada bagian kasarnya aja. Nah, bagian kasarnya ini dikarenakan adanya musculus papillaris nih yang kayak ini nih. Gitu. Dan ada gigi-gigi biasa dan semacamnya gitu. Musculus papillaris ini nanti berperan untuk buka tutup hidupnya katup ini. Terus dari ventrikel kanan itu kan nanti bakalan darah masuk ke paru-paru kan lewat truncus pulmonalis. Nah, di situ juga ada katupnya. Beda sama katup yang di atria ventrikular di antara atrium sama ventrikel. Kalau katup dia mau ke pulmo atau paru-paru, dia itu bentukannya semilunar, jadi kayak mangkok-mangkok gitu. Kayak gini nih. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas setelah ini. Terus di ventricle ini juga ada septumnya, septum antara ventricle kanan maupun ventricle kiri ini, septum ini. Gitu. Oke, lanjut ke eh, yang atrium sinistra sama ventricle sinistra. Sebenarnya strukturnya sama aja, kayak yang dextra maupun sinistra. Bedanya hanya di katupnya sama muara-muaranya. Kalau atrium sinistra itu kan muara dari darah yang berasal dari paru-paru kan. Nah, ada 4 vena yang bakal masuk ke atrium sinistra. Ada vena pulmonalis dextra, 2 vena pulmonalis dextra, dan ada 1 vena pulmonalis sinistra yang superior, dan ada 1 vena pulmonalis sinistra yang inferior. Jadi sebenarnya ada 4 vena yang bakal masuk ke atrium sinistra. Sedangkan kalau misalnya yang ventricle sinistra, itu dia bakalan memompa darah ke seluruh tubuh kan, ke sirkulasi sistemik. Makanya kalau di sini bisa kelihatan bahwa uh, apa ototnya, lapisan ototnya, miokardiumnya itu lebih tebal daripada uh, apa kayak berapa sih ruangan yang lain gitu. Ini. Terus dia tuh akan mengantarkan darah keluar dari jantung tuh lewat aorta, di mana di aorta itu ada suatu katup namanya valvula semilunaris aorticus yang ini nih. Ini.
bentuknya semilunar juga. Oke, lanjut kita ke valva cordis. Jadi valva cordis itu merupakan katup jantung. Nah, katup jantung itu dikelompokin jadi dua. Ada valva atrioventrikular yang menghubungkan antara atrium sama ventricle, dan ada valva uh, semilunar yang bentuknya kayak kayak mangkok-mangkok, kayak setengah lingkaran gitu. Nah, untuk yang valva atrioventrikular, karena kita punya atrium dan ventricle kanan maupun kiri, itu ada yang valva atrioventrikular sinistra atau nama lainnya valva mitralis, dan valva atrioventrikular yang dextra atau valva tricuspidalis. Kalau yang valva semilunar itu ada valva aorta eh, yang ada di aorta, sama valva trunci pulmonalis yang di antara ventrikel sama truncus pulmonalis. Nih, bisa dilihat kan, kalau misal yang valva atrioventrikular, kalau valva atrioventrikular yang dextra, tricuspidalis, dia tuh punya tiga kuspit, teman-teman. Punya tiga katup gitu. Nih, ada yang anterior, posterior, dan septalis. Kalau misalnya valva yang mitral, dia tuh ada dua kuspis utama. Ada kuspis yang posterior sama yang anterior. Terus, kalau yang aorta sama pulmonal, dia sama, dia punya tiga. Kalau misalnya yang dua-duanya sama-sama punya valvula semilunaris anterior posterior, tapi kalau yang aorta dia valvula semilunaris sinistra, sedangkan kalau yang pulmonal dia valvula semilunaris yang dextra. Gitu. Tadi kan eh, katup itu dia di melekat di anulus fibrosus nih yang kayak cincin ini ya. Nah, oke. Jadi tadi kan kita udah tahu kan katup jantung atau valva cordis itu ada apa aja. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana sih mekanisme atau cara kerja dari katup jantung itu. Jadi teman-teman, darah kalau misalnya dari itu kan bakal masuk ke atrium dextra kan, kemudian dibawa ke ventricle dextra. Nah, darah dari atrium dextra ke ventricle dextra itu dipisahkan oleh suatu katup namanya valva atrioventrikular, kayak yang di kiri ini. Nah, eh, ketika darah di fase diastol atau dia terisi penuh di atrium dextra, dia itu bakalan mendorong katup itu supaya terbuka. Karena kalau misal katup, dia itu cara kerjanya itu one way atau dia satu arah aja. Dia akan ngebuka, terbuka ketika tekanan darah itu di atrium lebih besar daripada ventrikel. Sehingga darah itu bisa masuk ke ventrikel kanan atau ventrikel dextra itu secara pasif. Kemudian, ketika darah itu udah hampir semuanya masuk ke dalam ventricle dextra, kan jadinya tekanan di ventricle dextra itu kan bakalan lebih tinggi kan daripada yang atrium eh, atrium dextra. Nah, katup ini dia akan menutup dikarenakan adanya kontraksi dari musculus papillaris. Yang ini nih, papillaris muscle. Yang ini ada gambarnya nih, kata gambarnya. Nah, papillaris muscle itu dihubungkan sama katupnya, valvanya, dengan melalui korda tendinenya. Jadi korda tendinenya tuh kayak talinya gitu. Sedangkan yang penggeraknya tuh di papillaris muscle-nya. Nah, ketika dikontraksi, katup tuh dia akan menutup seperti yang di kanan ini, teman-teman. Yang ini. Nah, sehingga ketika otot ventricle dextranya berkontraksi untuk memompa darah ke pulmo lewat truncus pulmonalis, semua darah itu bakalan masuk ke truncus pulmonalisnya dan nggak masuk lagi ke atrium dextranya, tidak terjadi regurgitasi. Gitu. Nah, apa bedanya sama yang semilunar? Jadi kalau misalnya valva semilunaris itu bentuknya kan kayak mangkok-mangkok gini kan. Jadi contohnya ketika darah dari ventricle dextra itu kita mau pompa ke pulmo lewat truncus pulmonalis, itu kan ada valva pulmonalis kan. Nah, darah yang dipompa oleh ventricle itu akan mendorong katupnya untuk terbuka. Jadi darahnya bakalan masuk gitu aja. Nah, masuk gitu aja ke atas, ke pulmo, otak pulmo. Misal di sini ada pulmo kan. Nah, darah tuh bakalan dipompa oleh kontraksi dari ventricle dextranya gitu. Jadi bakalan kebuka gitu aja. Tapi ketika darah itu udah semuanya dipompa, kan dia kan melawan gravitasi nih, dia ke atas kan. Nah, itu sebagian dia akan jatuh gitu, masuk ke dalamnya.
nih mangkoknya, sehingga dia akan menekan atau menutup atau mendorong valva atau katupnya dari atas, sehingga valvanya ketutup lagi. Dia bakal ngisi mangkok-mangkok ini, jadi bakal berat dan menutup lagi gitu. Gitu. Makanya valvanya bisa terbuka dan tertutup. Tapi ntar darahnya bakalan masuk lagi gitu. Masuk ke pulmo gitu. Oke, lanjut. Itu tentang katup atau valva cordis. Selanjutnya kita bahas topik yang ketiga, yaitu tentang diafragma dan mediastinum. Oke, kita mulai dari mediastinum dulu. Jadi, teman-teman, mediastinum itu merupakan suatu kavitas atau suatu ruangan di rongga dada kita yang terletak di antara dua kavitas pleuralis. Jadi, kita kan punya sepasang pulmo tuh. Nah, di antara pulmo itu tuh ada suatu ruangan. Nah, ruangan itu namanya mediastinum. Mediastinum sendiri itu dia di bagian anteriornya, dia dibatasi oleh ini, ada tulang dada kita, ada sternum kita. Di belakangnya dibatasi oleh vertebrae. Nah, kemudian di kanan kirinya bakalan dibatasi oleh pulmo dan costa. Tuh. Terus mediastinum sendiri dia dibagi menjadi dua oleh suatu garis hayal yang membentang dari angulus sterni sampai ke vertebrae thoracica 4 atau 5. Nama garis hayal itu adalah transverse thoracic plane. Nih, jadi dia secara transversal membagi antara mediastinum yang superius, yang di atas berarti, sama mediastinum yang inferius. Nah, tapi mediastinum inferius itu nanti bakalan dibagi lagi jadi tiga bagian. Ada mediastinum inferius yang anterius, yang di depan sini, yang hijaunya lebih gelap itu. Kemudian ada mediastinum inferius yang medius, dan ada mediastinum inferius yang posterius. Apa sih isi-isinya? Kita mulai dari mediastinum superius dulu. Kalau mediastinum superius, isinya tuh ada timus, kemudian dia ada esophagus, ada trakea, kemudian dia ada arcus aorta juga, kemudian ada vena-vena besar kayak vena brachiocephalica, terus ada vena cava superior, ada nervus vagus juga, kan nervus vagus akan lewat gitu kan, nih dari atas ke bawah gitu. Terus ada vena intercostalis superior sinistra dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau misalnya di mediastinum inferius yang anterius, itu dia isinya ada sisa-sisa timus, kemudian dia ada jaringan pengikat longgar, jaringan lemah. Nah, kalau misalnya di mediastinum yang medius, inferius medius yang di tengah sini, nah kita tahu kan itu ada merupakan letak dari core kita, dari jantung kita. Sini. Kemudian selain core juga ada beberapa struktur lain kayak vena cava juga masih masuk ke mediastinum inferius medius. Kemudian ada bronchus primarius, ada arteri vena pulmonalis. Kemudian ada pembuluh darah kecil. Kemudian ada kalau ada core berarti ada pelapisnya yaitu perikardium. Kemudian ada juga nervus phenicus gitu. Pangkal aorta juga masih masuk ke medius ini. Gimana kalau misalnya yang posterius? Kalau yang mediastinum inferius posterius, isinya itu ada esophagus, kemudian ada aorta thoracica dan cabang-cabangnya, ada sistem vena azygos dan hemiazygos, ada ductus thoracicus, truncus sympathicus, nervus vagus, dan nervis planicus thoracis. Itu. Oke. Selanjutnya kita ke diafragma. Nah, jadi diafragma merupakan suatu struktur yang membatasi antara kavitas rongga dada kita dan kavitas abdominal kita. Gitu. Nah, diafragma sendiri dia dibagi jadi dua pars. Ada pars muscularis yang kalau di sini gambarnya idealnya merah-merah ya. Karena kan dia muscles atau otot-otot gitu. Dan ada centrum tendineum yang dia lebih pucat ini, yang putih-putih ini. Nah, ini oke, ini centrum tendineumnya. Nah, untuk yang Centrum tendineum, dia itu ada beberapa lubang-lubang, teman-teman, yang dimana dia itu ditembus oleh beberapa struktur. Pertama, dia ada hiatus esophagus setinggi vertebrae thoracica 10. Nanti dia bakalan dilewatin oleh esophagus. Kemudian, dia juga ada hiatus vena cava inferior yang akan dilewati oleh
vena cava inferior. Kemudian dua hiatus itu selain itu juga ada dilewati oleh suatu struktur yaitu aorta, di mana sebenarnya aorta itu hiatus aorticus itu dia ini nggak apa ya nggak menembus diafragma sebenarnya, tapi dia ngelewatin tepinya ini setinggi VTH 12, tinggi VTH di atas esofagus tinggi VTH 10. Oke, selanjutnya kita ke yang pars muscularis. Jadi untuk yang pars muscularis nanti bakalan dibagi lagi jadi 3 pars, teman-teman. Ada pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Untuk yang pars sternalis, dia itu eh, untuk dia tuh melekat di bagian dorsal dari processus xiphoideus dan akan berinsersio di centrum tendineumnya. Jadi origonya di processus xiphoideus dan insersionya di centrum tendineumnya. Kemudian di kedua sisinya dia tuh ada suatu tempat yang merupakan tempat rawan terjadinya hernia, yaitu eh, kita sebut sebagai trigonum sternocostaloleri. Di mana trigonum sternocostaloleri ini juga bakalan dilewati oleh suatu struktur, yaitu arteri vena epigastrika superior. Yang kedua itu ada pars costalis. Nah, pars costalis dia tuh sama, dia origonya dari eh or- ya origonya itu dia di coste, sedangkan insersionya sama di centrum tendineum. Nah, pars costalis ini bentuknya tuh kayak kubah, ini kan kubah. Terus di pars costalis, pars yang ketiga itu ada pars lumbalis. Nah, pars lumbalis ini dia origonya ada pada dua arcus lumbocostalis dan pars superior corpus vertebrae lumbalis. Nah, dia punya dua arcus. Ada arcus lumbosacralis medialis yang merupakan penebalan dari yang ini. Ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum mediale yang merupakan penebalan dari musculus psoas major, ini musculus psoas major kita. Kemudian ada ligamentum arcuatum laterale yang ini yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Gitu. Oke, terus pada bagian lumbalis diafragmatika, itu juga bakal membentuk dua crura. Ada crura dextrum yang melekat pada 3 atau 4 vertebrae lumbalis dan ada crus sinistrum yang melekat di 2 atau 3 vertebrae lumbalis. Di tengah, di batas medialnya mereka itu akan eh, bertemu gitu, membentuk suatu ligamen, ligamentum arcuatum medianum. Jadi untuk yang ini itu ligamentum arcuatum medianum, ini ligamentum arcuatum mediale yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major, dan ini merupakan ligamentum arcuatum laterale yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Gitu. Oh iya, dan terakhir tambahan, kalau misalnya di pars lumbalis ini, dia juga punya suatu tempat eh, yang rawan terjadi hernia juga. Namanya trigonum lumbosacrale bosdaleki. Dia rawan juga terjadi hernia di sini. Itu. Oke, mungkin itu aja dari aku tentang faring, mediastinum diafragma, sama tentang tentang core, core dan valvanya. Nah, sekian dari aku. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan maupun kekurangan. Sekian. See you. Terima kasih.